Saya bisa ada di sini ya karena adanya orang-orang di sekeliling kita kan. Mengenai ada papa mama saya, ada keluarga. Dan segala kebijakan, segala nilai-nilai, apapun juga pengalaman itu tidak lengkap hanya pengalaman sendiri. Harus dilengkapi dulu dengan sejarah. Karena tanpa kita paham sejarah keluarga kita sendiri, kita seperti kertas putih amnesia. Saya cerita sedikit ya mengenai keluarga saya, baik dari dua sisi, kita antara generasi 7 atau 9 tergantung melihatnya bagaimana, sudah di Indonesia segitu lama. Kebetulan asal usulnya tidak boleh dilupakan. Nah itu juga kalau pertama-tama mengenai diri kita, jangan lupa asal usul. Memang dulu kita migrasi dari Tiongkok dan kemudian terdampar. Kalau keluarga mama saya di Paraan, saya masih nggak ngerti kenapa di Paraan, Bante. Pasti ke Semarang dulu kan pesisir, kenapa di tengah kaki gunung? Oh sama kayak di Siaman, tapi Siaman panas juga kayak. Saya pernah ke sana, ya, jadi kita ya sampai terdampar di sana. Ada yang sudah pernah ke Paraan? Oh, kalau silakan ya untuk wisata lokal, tempatnya bagus, makanan enak, sotonya enak. Ya, nasi pecelnya juga enak di sana, pemandangan bagus. Silahkan datang ke sana, itu di dua kaki gunung jadi pemandangannya cantik. Jadi saya paham sih kenapa pada nyangkut di sana keluarga kita. Udaranya enak, pemandangan bagus, bersih, orang baik-baik, tenang, damai. Ya, dan ya sudah lebih dari 100 tahun di sana. Tapi untuk singkatnya mungkin saya potong sedikit, bukan sedikit, banyak. Potong beberapa generasi, contoh-contoh. Jadi kalau bagaimana kita bisa belajar banyak hikmat dari keluarga kita sendiri. Saya ambil contoh dari keluarga papa saya, kakek saya. Sekolahan apa suka ditanya, zaman dulu nggak ada sekolahan apa-apa, bagaimana nggak ada. Ya, yang ada ya udah kerja, langsung survive. Nah kakek saya ini, Wi Wing Wan, dia entrepreneur. Dia coba macam-macam, dia coba dagang, dia coba kontraktor lah, coba segala macam untuk survive. Zaman dulu itu susah loh ya, di tahun 18-an, tahun 19-an itu zaman nggak kayak sekarang, belum ada internet. Ya, internet itu sudah ada sejak tahun 80-90. Pak belum ada Pak, ada Indomie telur kornet. Ya. Jadi zaman dulu nggak ada, kehidupan tuh beda. Mau jalan antar kota susah, mau apa susah, semuanya serba susah. Akhirnya dia berpikir kenapa nggak membuat, namanya entrepreneur mikir terus. Membuat usaha yang bisa tahan lama sampai turunan-turunan oke. Nah dia coba-coba jadi namanya petasan. Mercon namanya Capleo. And sukses. Pabriknya di Rembang. Tadinya cuman kayak home industry, dia besar. Berkembang sampai menjadi salah satu merek ternama di Jawa dan akhirnya sampai kemana-mana. Kalau nggak percaya kalian boleh Google ke sekarang, coba mercon lokal gitu ya. Pasti ada yang gambarnya gambar singa. Nah, itu gambar singanya persis replika dari merek dari kakek saya, Capleo. Leo-nya tapi Leo bahasa Belanda. Dia pikir ini industri luar biasa karena sudah industri yang 2000-an tahun lebih dari China. Seharusnya akan ada terus, seharusnya abadi. Ya tahun 39 kecelakaan terbakar. Ya produknya dibakar, ya logis kan pabrik kebakaran kecelakaan. Namanya entrepreneur, pengusaha, orang selalu berusaha. Dia bangun lagi. Tahun 41 ada yang ngerampok zaman dulu nggak pakai HP, ada LED light begitu ya, bawanya obor gitu ya. Membawa obor ke pabrik petasan. Kok pinter banget ya? Maka itu butuh program makanan ya, supaya IQ-nya ditingkatkan gitu ya. Ya kebakar lagi, yang merampok juga ikut meledak. Rest in pieces, bukan rest in peace. Ya kalau itu berkeping-keping. Ya harus bangun lagi.
Pak zaman dulu nggak ada asuransi, susah asuransi. Karena jadi susah, kan saya jadi kebayang susahnya orang nggak ada asuransi, jadi bikin BCA asuransi BCA ya, BCA insurance ya. Diwaktuin ya, kalau nggak saya jualan terus nih. Dia bangun lagi, tiba-tiba sama Belanda dilarang, karena sudah perang dunia, sama Jepang juga dilarang. Ya namanya zaman Jepang, bahkan kakek saya ya termasuk korban, termasuk yang ditangkap sama orang Jepang, dipenjara, dituduh macam-macam. Kenapa di zaman Belanda kok dagang dengan Belanda? Loh, nama juga pedagang, apa salahnya gitu ya? Nggak ada salah, nggak ada apa ya penjarain ya, namanya juga penjajahan. Intinya ya dimintain segala macam. Tapi orang Jepang dulu lebih minta paling banyak katanya logam. Karena di Jepang itu dilarang, waktu itu di trade block sama Amerika Eropa tidak mendapatkan minyak bumi dan logam-logaman katanya. Itu tidak boleh dapat komoditas. Jadi mereka mencari-cari sampai ke Indonesia kemana-mana cari bahan bakar dan kalau nampan kayak apa dimintain. Besi kayak apapun juga dimintain, katanya begitu. Nah, ini kehidupan yang tidak perlu kita lalui di zaman ini. Tidak perlu kita lalui. Jadi cerita ini, Pak maknanya dari tadi apa? Saya cerita 5 menit, 6 menit tadi, saya dapat dari cerita keluarga ini. Pertama, kakek saya itu mikirnya apa sih? Cuman survival. Karena anak muda hari ini saya suka ditanya, Pak yang penting di hidup apa Pak? Pak bagaimana happy, bagaimana apa? Saya lagi mikir-mikir, enggak, saya nggak berpikir untuk bahagia itu yang utama. Saya hanya berpikir setiap hari itu ya jalani sesuai kebiasaan dan yang paling penting di hidup itu ternyata kehidupan itu sendiri. Jadi jangan terlalu jauh mikirnya, kok kadang-kadang suka ribet sendiri, mikir ke sana, ke sini, kiri, kanan, mau cari uang, cari apa, ya bener. Tapi suka lupa yang di hidup itu ya sudah dikasih hidup nomor 1 bersyukur sih bisa hidup, bangun pagi bersyukur dulu. Ya, saya tidak perlu hidup seperti kakek saya, susah payah seperti itu sampai kemudian di ya zaman Jepang ya zaman susah seperti itu. Tapi dia bisa dapat pembelajaran katanya di penjara sebelahnya ada pilot Inggris, dia belajar Inggris. Saya nggak ngerti itu dia ngomong apa sama sebelah, dia nggak sekolahan bagaimana, mungkin zaman dulu kan orang bisa Belanda atau apa sedikit ya. Dia belajar bahasa Inggris, jadi dimanapun juga, situasi apapun juga dia bisa dapat pembelajaran. Padahal dia biasanya setahu saya bahasa Jawa, bahasa Indonesia belum ada ya. Bahasa Indonesia itu baru standar itu tahun 75 loh. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu masih evolusi terus. Tapi ya lepas dari itu dia survive lagi tahun 51 ada perusahaan dijual namanya Jarum dia beli. Saya lagi mikir kenapa beli Jarum ya, itu kan izin rokok. Mungkin masuk akal itu mirip dengan mercon sama-sama dibakar. Saya nggak ngerti kenapa nanti papa saya ngejelasin lebih jelas saya nggak ngerti. Jadi saya kira-kira aja mungkin sama-sama mirip kayak mercon dibakar ntar orang beli lagi gitu ya. Ya di awalnya susah, ya kebayang sih biasa bikin mercon, bikin rokok, mungkin rasanya rasa mercon. Tapi ya dia lalui dia apa sampai akhirnya berkembang lumayan di Jawa Barat. Tapi ya begitu sudah berkembang tahun 63 dia sudah sakit parah di keluarga kami. Kita wong Jawa itu panganannya manis-manis jadi banyak kena diabetes kencing manis, ya, terus jadi kanker pankreas, ya sudah sakit. Kalau kanker pankreas itu ya sampai hari ini tidak ada solusinya ya, diperpanjang dikit-dikit ya sampai hari ini tetap aja. Dan di saat yang sama, di zaman kacau ya, rumah dan pabrik dibakar, habis lagi, produk dibakar, rumah pabrik bakar lagi, habis lagi. Dan papa saya lagi kuliah di Undip, harus berhenti kuliah, mulai dari nol lagi. Jadi di keluarga saya 6-9 generasi, yang pertama kali bisa lulus kuliah baru saya dan kakak-kakak saya. Tapi untung papa saya buat orang yang tidak pernah lulus kuliah cukup sukses, cukup.
Ya, saya terima kasih. Ya, itulah bisa hidup pas gitu ya, pas-pasan, pas mau beli rumah ada uang gitu ya. Aduh, kalau nggak ada pas ada KPR BCA gitu ya. Maaf ya, saya kalau ada kesempatan jualan, kejualan terus gitu. Ya. Saya harus menunjukkan juga ke papa saya suka jualan gitu ya, kalau nggak bisa kerja katanya. Hah? Oh ya, nanti minggu ini ada Expo BCA ya, jangan lupa ya, di Serpong BSDI silahkan datang ya. Nanti saya buka dulu acaranya. Jadi, dan itu terus menerus, kehidupan ternyata segala gitu. Loh, ini udah baru mau jadi kebakar. Tapi tidak selalunya seperti itu. Tahun 65 terjadi kekacauan lagi. Tapi setelah itu malah perusahaannya jadi besar. Karena papa kok malah tambah besar tahun 65? Iya, papa nggak tahu kejadian apa, kerja terus, jualan terus. Kompetitornya pada berhenti jualan karena kan situasi kacau. Ini papa saya, oh papa berani bener ya? Enggak, saya nggak baca koran, nggak punya TV, nggak punya radio, kerja terus katanya. Bener, papa kok kerja terus, itu kan zaman gila banget. Itu salah-salah tuh, komunis dibunuh, nggak jelas, nggak ada pengadilan, nggak ada apa-apa. Enggak, saya nggak tahu apa-apa, kerja terus gitu. Survival mode. Ya, jadi malah nggak ada kompetitor, jadi kesempatan. Nah itu kan pembelajaran, ada hikmahnya. Ya ada kesulitan, ya ada opportunity, ada kesulitan. Dan jangan pernah merasa kayak, aduh lagi susah terus. Lagi enak terus. Enggak ya, itu ada hukum alam, ada siklusnya. Saya yakin kalau mendengarkan dari Bante yang cerita juga, ya akhirnya kan mirip-mirip. Nah saya dari tadi, saya cerita aja, tapi coba kalian ambil hikmahnya dan oh ya alam ya memang begitu, normal. Dan itu terus menerus ya, baru maju tahun 70-an susah lagi, tahun 80 maju, tahun 90 susah lagi, tahun 98 ada krisis. Termasuk BCA juga sama, BCA itu juga tahun 88 sulit karena likuiditas ketat. Sampai ada gebrakan Sumarlin. Tapi karena ketat terpaksa berpikir gimana ya, ngobrol sama nasabah, wah nasabah butuhnya kalau mau naruh uang di BCA mau asal pelayanan lebih cepat. Kirim uang sekarang, dulu kirim uang lama 5 hari, 3 hari dan mahal. Ya udah dibikin langsung dan kalau transfer di BCA gratis. Jadi. Padahal BCA itu mencoba komputerisasi tahun 75 gagal, tahun 85 gagal, tahun 88 gagal. Karena kepepet tahun 90 jadi. Ya. Saya tanya kenapa gagal? Iya tahun 88 sudah ada komputer dengan Intel Insight lebih gampang. Kalau tahun 75, 85 susah komputernya. Tahun 88 kan udah lumayan komputer udah lebih gampang. Kenapa nggak bisa? Iya komputer Intel Insight tapi idiot outside. Nggak nyampe, kitanya belum nyampe gitu ya. Butuh belajar gitu ya. Tapi karena kepepet tahun 90 pas tuh klop. Kita menjadi bank pertama yang bisa online semua, transaksi jadi cepet. Jadi menyambungkan, mau nambah cabang gampang, nambah nasabah gampang, jadinya capek antri. Jadi bank capek antri. Itu bukan sengaja ya, kita tiba-tiba karena kepepet, ternyata sukses, solusinya jadi masalah lagi. Nah itu juga siklus. Jadi jangan pernah merasa, wah nih kita dapat nih. Ini pasti cuan, ini yang paling benar. Enggak ya, udah paling benar pun akhirnya akan itu ada hukum alamnya, ada yin yangnya. Dia ada penyeimbang, nggak bisa orang mau terbang itu nggak bisa ada gravitasinya. Udah bikin ATM aja, jangan hanya ke cabang ngantri. Bikin ATM, sukses, ATM yang ngantri. Dimarah-marahin kan. Udah gitu yang kerja capek, dulu 20 transaksi sehari, sekarang per teller 200 transaksi sehari, capek. Kasian yang kerja sampai jam 11-12 malam terus. Ya cari solusi lagi dan dikembangkan lagi. Itu akan terus menerus, jadi jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa atau susah terus, pesimis terus. Jalanin aja kehidupan itu bahwa nanti ada happy, ada sengsara, ada apa memang alamnya begitu. Dan kalau kita di Buddhis ya belajar dari Buddha kan ya itu
sebenarnya esensinya. Terus kalau sudah bisa survive, itu bagaimana? Kan tadi Bapak bilang nomor 1 survive. Iya, buat survive pikirin aja. Kamu harus jadi orang yang baik, harus menjadi orang mau melayani, harus mau berbakti, harus bisa dipercaya dan lain-lain. Udah akan terjawab sendiri. Waktu saya habis, nanti diteruskan tahun depan ya? Berarti ini ada janji loh, ini depan Rupang Buddha, tahun depan mau datang lagi Su. Tepuk tangan dong. Oh, masih ada 1 menit. Iya. Dia bilang katanya ada 1 menit. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya cerita singkat ya. Satu sesi. Ya. Nanti lanjut sesi saya berikut. pernah coba cerita 6 jam nonstop. Siap nggak? Nggak cukup. 6 jam aja nggak cukup karena saya cerita mengenai sejarahnya macam-macam ya gitu ya. Dan sebenarnya mau sejarah apapun, maksudnya saya cerita keluarga saya, nanti ketika cerita mengenai diri saya sendiri, sama aja sebenarnya ya akan selalu siklus dan memang alam itu cara mengajarnya dengan kejadian-kejadian. Ketika ada kejadian apapun juga, jangan merasa, apa ya kalau sekarang anak muda galau ya. Baperan. Apa sih nama anak muda katanya termsnya beda sama saya gitu ya. Enggak ya, memang itu adalah kejadian untuk kita. Alam itu membuat kita ayo belajar sesuatu. Kamu dari ini belajar apa? Ayo kamu keluar, ayo bangkit lagi atau apapun juga. Itu sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, dari apa yang sesi pertama sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa saya petik. Yang pertama mengenai bakti. Beliau melihat bagaimana proses perjuangan para leluhur, ya, dari kakek, dari buyut, kemudian dari papa beliau dan sampai sekarang. Berarti pentingnya bakti, ya. Yang kedua, beliau menyampaikan mengenai ketika seorang berbisnis, berusaha, itu butuh yang namanya perjuangan. Artinya apa? Butuh resilience, butuh ketangguhan di dalam diri kita. Nah, ini masalahnya anak-anak sekarang ya, ada nggak ketangguhannya gitu kan? Oke, itu udah 2. Tadi beliau juga menyampaikan sebelum ditutup di sesi pertama mengenai bagaimana orang harus punya kemurahan hati. Itu yang beliau sampaikan tadi. Setelah punya, hiduplah seperti biasa, jalani, ya kan? Punya. Berarti ada 3 nilai nih. Karena talk show kita adalah 5 nilai dalam kehidupan yang bisa membuat orang bahagia. Jadi dari sesi pertama beliau menyampaikan mengenai bakti kepada leluhur dan seluruh orang tua dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bagaimana kita tuh harus punya ketangguhan dalam hidup. Mau berhasil harus tangguh, jatuh bangun lagi. Dan yang ketiga tadi juga mengenai kemurahan hati, ya, supaya tetap merakyat seperti beliau tadi datang. Tadi biasanya Pak Arman, kalau hari Minggu memang ditutup jalan sini. Tadi kan berhentinya di depan ya, yang sebelah sini. Akhirnya jalan kaki karena perboden kan. Karena kalau enggak wihara ini bikin macet kalau dibikin 2 arah. Sehingga jadi beliau jalan kaki, muncul jalan seperti biasa. Kemurahan hati muncul. Makanya banyak orang yang menjadi temannya beliau juga kan. Bisa sharing dengan kita adalah kemurahan hati. Nah, mari kita kembali ke nafas dulu semuanya. Kita tenang dulu supaya Pak Arman juga nanti ceritanya lebih menggebu-gebu lagi. Saya akan membunyikan genta, teman-teman kembali ke nafas, kemudian setelah itu kita isi energi kita dengan lantunan pujian, 1 lantunan pujian, ya, supaya nanti semangatnya semakin kuat ya. Oke. Dengar-dengar suara yang menakjubkan ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Oke, kita semua sudah kembali ke nafas, kembali ke momen saat ini. Berikut ini mari kita bersukacita mendengarkan lantunan pujian yang akan dibawakan oleh Alfania. Silakan Alfania. Alfania ini adalah alumni dari sekolah Ekayana Ehipasiko School BSD. Hari ini diundang khusus untuk membuat tempat ini semakin penuh dengan energi. Beliau ini adalah Cici Jakarta tahun 2023. Silakan Alfania.
Namo Buddhaya semuanya. Yang bisa lagunya boleh nyanyi sama-sama ya. Berbahagialah yang hidup tanpa benci, berbahagia yang tiada terikat kemenangan, tiada belenggu dan derita. Berbahagialah terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan, tiada lagi roda samsara. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Berbahagialah terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan, tiada lagi roda samsara. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bahagialah dan sejahtera. Bahagialah dan sejahtera. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Nama budaya. Van, tunggu dulu Van. Pak Arman mau kasih sesuatu buat kamu, kenang-kenangan buat kamu. Terima kasih. Silakan. Bang. Terima kasih. Ini flash edisi Sio Ular. Ular kayu. Iya, Bang. Diperebutkan banyak orang, hati-hati tolong dijaga. Baik, Bang. Collector's item. Terima kasih banyak, Terima Bang. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Wah, langsung dikasih sama ini ya, sama Wakil Presiden BCA rasanya gimana? Iri nggak? Ya nggak boleh. Tadi lagunya bilang nggak boleh iri. Ya masih ada kesempatan. Ya nanti bertanya. Kemudian ingat yang kedua adalah Insta Story. Silakan tag kayak nama. Kemudian nanti dari panitia akan memilih. Nah ini silakan untuk sesi question and answer-nya nanti silakan Anda isi pertanyaan. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Pak Arman, ini 25 menit. Silakan untuk sesi keduanya. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi kalau lihat sepintas ya sejarah dari kakek saya ke papa saya, siklusan begitu ya, kayaknya naik turun, dan itu normal ya, namanya ombak. Coba lihat di alam, angin kan ya sepoi-sepoi, nggak ada yang kalau terus menerus itu paling kipas angin, mungkin AC merek Polytron gitu ya, bisa terus nggak jualan. Tapi ya normalnya seperti itu, emang nggak ada yang sama terus, semuanya berubah terus. Ada siklusnya seperti ombak, semuanya seperti gelombang. Dan itu terus menerus ya, baik di BCA tadi saya lanjutkan, kita bangun sistem online, jadi rame banget, yang kerja jadi ribet banget. Kita bikin mesin ATM ternyata rame juga. Udah Pak, jangan transfer ke cabang, transfer lewat ATM. Kita bikinin ATM yang bisa transfer pertama kali di Asia. ATM bisa buat transfer, kan belum ada mobile phone, zaman dulu mau nggak mau transfer mesti bagaimana ya. Malah antriannya jadi panjang, kita pikir lagi kenapa harus pakai kartu ya kalau bayar-bayar, kenapa nggak langsung debit BCA aja. Dari nggak laku sampai laku, tapi selalu ada aja bikin masalah lain, setiap kali begitu. Dan itu tidak ada habisnya, dan tidak ada habisnya ternyata itu bagus. Karena ya seperti manusia itu tidak sempurna. Sehingga selalu bisa disempurnakan, bisa diperbaiki. Kalau memang apapun yang kita di alam ini kita lakukan tidak sempurna, ya pasti jadi ada kesempatan terus untuk kita perbaiki terus. Jadi kalau yang pertama saya bilang dari elemen spiritual yang pertama saya dapat itu adalah banyak bersyukur. Yang kedua itu supaya nggak kesel bagaimana ya? Jangan terima masuk samsara apa segala macam. Harus punya jiwa banyak memaafkan. Memang harus punya. Ya tadi saya cerita kakek saya kan ya di zaman Jepang susah, yang nama juga dijajah. Terus habis itu ya papa saya rumah pabrik terbakar lagi, harus mulai dari nol lagi. Tapi kalau yang saya tanya ke papa saya, dia nggak pernah saya cerita ke saya mengenai kejadian kehidupan, dia kesel gitu, nggak pernah. Kayak malah ya udah lewat aja tuh, udah lewat. Dia sudah live in the present, udah di momen ini lagi kan. Jadi harus banyak maafkan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga mau survive bagaimana sih? Ya kan survive, nggak bisa sendirian. Iya nggak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian dan ya kalau di ekonomi, ya saya kalau mampir ke tempatnya orang Badui ya, di mana mereka tidak menggunakan uang atau apa, yang ada cuma gotong royong kan. Hidup dengan alam dan gotong royong kalau tidak kenal uang modern. Nah terus uang itu apa dong? Setiap kali ada barang jasa bergerak dari A ke B. Ya lawannya ada dari B ke A ada uang. Atau kalau ya terserah harus ada balancingnya. Kalau di lingkungan yang tidak kenal adanya uang kartal, kita dari A ke B ngebantu ada barang jasa, dari B ke A barter. Atau saling bantu membantu. Tapi di ekonomi modern bisa bantu apresiasi ini simbolnya menggunakan uang misalnya. Itu bedanya ekonomi modern dengan yang dulu. Tapi poinnya sama, uang itu hanya ada kalau
ada barang jasa, ada tindakan bantu-membantunya dahulu. Jadi kadang orang terlalu fokus di uangnya itu stres. Uang itu penting gitu ya. Saya selalu bilang salam sehat, bahagia dan saldo Anda cukup gitu ya. Iya dong, kalau saldo nggak cukup kan nggak enak. Dompet ringan, kepala berat. Dompet berat, kepala ringan, cakep. Nah, itulah kenapa kalau kita diajarkan di budaya itu kamu coba lepaskan dong keduniaan dengan konsepnya apa gitu. Kenapa tidak kok Pak Harun ngomongin uang terus? Iya, bahkan cara melihat uang pun tolong di-adjust. Uang itu hanya alat tukar apresiasi dan cinta kasih. Jadi jangan fokus di sininya, tolong fokus di bantu-membantu dan saling apresiasi dan saling cinta kasihnya. Itu yang suka lupa. Okay. Poin saya itu. Jadi yang 3 tuh, supaya nggak lupa. 3, apa? Banyak bersyukur. Pertama. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, tolong menolong. 3 ini aja, 3 ini dulu aja. Banyak kalau jargon-jargon konsep untuk membuat nilai hidup yang baik banyak, tapi coba 3 ini dulu. Ini aja kalau kita paham 3 ini aja, seharusnya hidup sudah jauh lebih baik. Nah, ketika kita mendengarkan, ya setiap minggu datang ke sini, mendengarkan Bante cerita mengenai apa, yang penting bukan hanya dengarkan tapi coba diambil intisarinya dan dilakukan. Di pelan-pelan masuk udah otomatis seperti itu. Otomatis kapanpun juga kita banyak bersyukur. Kapanpun juga kita ya banyak maaf-maafkan. Saya waktu itu pernah lagi nyetir, cekrek. Apa tuh? Ya spion diambil. Lagi berhenti gitu kan. Lagi pikir gue kejar gak ya? Gue kejar nanti mobil diambil. Ya enggak, ya udahlah. Nanti saya paling tinggal ke Matraman ya, Pramuka sana, pasti ada ketemu lagi saya punya gitu kan. Ya kayak begitu ya udah harus lepas. Masa terus gara-gara itu hari ini jadi bad day, terus saya bete bikin istri kesel, bahaya kan. Jadi kalau di rumah saya bilang kunci bahagia itu adalah istri yang bahagia. Ya, saya nggak takut istri. Saya takut sekali sama istri. Nggak. Ampun, minta ampun. Ada di sini lagi. Ampun. Ampun ya. Ya kalau ada istri saya ngomong yang lain. Saya tidak makan manis-manis karena istri saya manis. Waduh. Yeah. Aduh, dia pulang pasti dimarahin sih. Lu ngapain nggak angkat gitu? Aduh, udah siap aja, tapi udah siap. Ya. Udah kan harus maaf-maafkan kan? Bener, nanti tinggal minta maaf. Tapi ini bukan hal yang jelek soalnya, hal yang bagus. Hah? Ini hal yang bagus, dipujiin bagus. Yang jeleknya nanti aja. Penting ya. Ini saya sedang mengajarkan nih banyak pasangan muda gitu ya. Pastikan ya jaga hubungan langgeng ya. Jadi itu pembelajaran seperti itu. Dan apalagi, kadang kita di hidup terlalu mau kontrol semuanya macam-macam. Coba kalau kita pikirkan dari cerita saya tadi, berapa banyak sih hal yang ada di kontrol kita? Kita hanya satu manusia, kejadian apa, terus mau apa? Tiba-tiba udah Indonesia maju 98 krisis. Terus semua bank di rush masuk BCA, kita dari 500 cabang, 100 cabang diserbu dulu. Yang di Wahid Hasim dibakar, di SMK dibakar, apa ya. Dan saya lagi kerja di Singapura, kaget-kaget melihat begini, apaan ya? Bisa kejadian begini, itu kan di luar kontrol. Ya tolong jangan, kalau kita mikirinnya salah, stres tuh. Ya fokuskan apa yang ada di kontrol kita, saya lagi fokuskan apa yang di kontrol kita. Jadi saya dulu belajar, ini kejadian begini bagaimana ya, tiba-tiba ditelepon, ini begini, wah gudang dibakar, apa dibakar, mall dibakar, serem bener gitu ya. Tapi setelah lewat 99, 2000
membaik lagi itu apa? Ada siklusnya. Semua ada siklus. Dan ya BCA yang kayaknya dulu terpuruk ya bisa bangkit lagi. Bisa kok. Saya tanya ke teman-teman di BCA, kamu kejadian yang paling kamu ingat selama karir 35 tahun di BCA. Biasa di BCA itu 35 tahun gitu ya, 37 tahun biasanya. Biasanya kalau di BCA itu kita kerja itu pekerjaan pertama dan terakhir. Nah, karena sistem kerjanya bukan first in first out katanya. Bukan FIFO, tapi fish. Apa tuh? First in still here Pak. Kenapa betah? Iya coba Pak, tahun 98 kita diserbu gini. Sama bos, sama teman-teman kita dijagain aman, sama nasabah dijagain aman. Kita semuanya sama-sama dijagain aman semuanya ya. Cabang dibakar, tapi besoknya nasabah ikut bantu, apa ada komunitasnya. Nah itu membuat kita jadi kuat. Nah itu jangan lupa. Kita mau seberapa sibuknya, mau kalian jadi orang hebat bagaimana, gak ada apa-apanya kalau bukan karena lingkungan. Gak ada apa-apanya, benar. Kalau bukan karena ekosistem keluarga Anda, jadi jangan lupa sama keluarga. Jadi kalau poinnya tadi berbakti kan. Berbakti sesama, seperti saya belajar di orang ketemu, kita bantu ada desa Baduy. Mereka kan masih kepercayaan wiwitan kita bilang. Kepercayaan itu kayak kalau di Jawa kejawen apa. Ya pahamnya ya itu mereka saling bantu membantu, saling yang bahasa kita itu berbakti. Itu jangan sampai lepas. Sesama berbakti sesama keluarga dulu, di diri kita sendiri, keluarga dengan lingkungan. Anda baru ngeh pentingnya itu ketika terjadi kesulitan baru sadar. Telat nanti, telat. Tolong sudah itu harus menjadi otomatis di tempat kerja kita, kemanapun kita ada, di-enjoy aja. Itu lakukan saja, apa yang memang wajib kita lakukan. Jangan terlalu banyak mikir. Kehidupan saya sendiri jauh lebih enak kalau dibandingkan kakek saya, papa saya waduh zaman papa jauh lebih susah kayaknya. Tapi papa saya bilang enggak juga, zaman ini kompetisi bisnis lebih kompleks. Ada AI segala macam, kalau zaman dulu adanya AI. Zaman ini adanya AI segala macam yang setiap 2 bulan ada AI model yang baru. Kompetisi baru tuh setiap bulan? Setiap 3 hari, Setiap 3 hari itu ada AI model baru. Jadi setiap 3 hari ada pesaing di dunia yang baru gitu ya zaman ini. Jadi bagi anak muda yang kayaknya hidupnya jauh lebih enak hari ini, semua serba tersedia, semua knowledge ada di Google, di apapun juga ya. Maaf hari ini sebenarnya secara kompetisi bisnis, kalau yang Anda bisnis atau kerja dimanapun juga, Anda mau mencari pekerjaan, kompetisinya jauh lebih banyak. Saya baru review aplikasi di BCA, bukan aplikasi KPR, bukan. Aplikasi untuk mau masuk kerja, itu ya dari 2.000 yang keterima cuma 3, dari 5.000 keterima cuma 5, 6. Zaman saya mah gitu saya gak keterima tuh. Ya, tough banget gitu ya mau masuk kerja, mau masuk sekolah juga anak saya lagi mau masuk kuliah. Waduh aplikasi susah bener gitu ya. Karena yang katanya yang grade-nya GPA 4, straight A yang angka 10 banyak bener ribuan. Dibandingkan zaman saya dulu kuliah. Jadi dunia itu jangan dianggap kayaknya lebih enak terus dibandingkan zaman dulu lebih gampang juga, enggak juga nih. Jadi bagi yang muda-muda tolong tanamlah kebiasaan habit. Apapun yang kalian dengarkan, wejangan dari sini, dari kantor, dari kuliah. Kalian tanam habit untuk selalu menjadi lebih baik. Kenapa? Yang saya belajar dari bapak saya, dia bisa survive terus segala macam beberapa. Dia tadi spiritualnya, jiwanya dia kapanpun juga dia bersyukur. Kejadian apa dia lewatin, maafkan. Salah minta maaf, perbaiki. Ya orang butuh bantuan, bantu. Bantunya nggak tanggung-tanggung lagi. Temen dia hobi badminton. Badminton banyak, bantuan dong generasi berikutnya kan dulu ada Tan Yu Hok. Rudy, ayo muda-muda bagaimana? Ya kita bantu, yang muda-muda dicariin. Ada anak muda, dia bantu, dia latih, namanya Lim Swee King. Minimum dijadiin juara dunia lagi.
Maka itu jadi ke saya juga ketanam ya. Maaf yang kerja di BCA ada beberapa teman-teman BCA di sini ya. Pak Arman mintanya apa? Terbaik di dunia cukup katanya. Ya benar kan? Ya saya dapetnya dari papa saya. Benar, soalnya kalau maksudnya terbaik versi kita. Versi kita yang terbaik di dunia gitu. Ya bukan kayak ngebanding-bandingin orang udah stres sendiri. Dan itu benar, kita diberikan hidup, haruslah hidup yang terbaik. Versi Anda yang terbaik, jangan tanggung-tanggung. Semua orang punya karunia berbeda-beda, semua punya kelebihan, punya kekurangan. Karena kita punya kekurangan, punya kelebihan, kudu harus bersinergi dengan orang lain. Tidak bisa sendirian, gak ada tuh. Saya belum melihat sendirian jadi sukses, jadi hebat, gak ada. Semua karena ada sinergi, ada teamwork yang bagus, ada support keluarga yang baik. Ya, itu penting sekali. Saya sendiri terus kalau tanya Pak kehidupan arahnya bagaimana, anak muda suka bingung tuh. Pak, wah tujuan hidup bagaimana? Saya coba segala macam ya, saya mau tujuan hidup bagaimana ya. Saya dulu kuliah di Amerika, pernah ke China, pernah di Singapura, Hong Kong. Terus ada papa mau buka pabrik di Brasil, saya ke Brasil. Ya nggak kebayang sih. Awal-awalnya kok bisa sampai ke sana ya, nyasar ke Brasil. Emangnya lu bisa bahasa Portugis? Enggak. Emangnya orang Brasil bisa bahasa Inggris? Enggak. Di sana ngomong bahasa apa? Pakai bahasa Jawa, sama aja nggak ngerti. Dia nggak ngerti, saya nggak ngerti. Udah ngomongnya pakai bahasa apa aja juga sama aja kan, nggak beda. Dari bisnis awal sampai jadi, mulai jadi, ada kejadian perubahan peraturan, bisnisnya jadi sulit, harus tutup, harus gitu kejadian. Ya, itu akan dialami juga ternyata. Ternyata saya juga mengalami. Saya dimasuk BCA, masuk, bangun bisnis, remittance, udah buka 12 cabang di Malaysia, saya lagi planningnya. Udah jalan ternyata rugi, akhirnya harus tutup. Kesel nggak? Ya kesel, tapi lewatin, berubah model, jadi pakai API, pakai modern, pakai aplikasi, jadi untung. Itu akan kejadian terus ke siapapun juga. Dan ketika kalian melihat orang lain, tolong jangan hanya ngirinya aja, harus nganan juga. Ngiri, nganan. Ya kadang orang cuma lihat enaknya doang, tuh enak ya dia begitu ya. Kalian nggak lihat cerita di baliknya, dia susahnya bagaimana, dia harus melewati apa, dia harus kerja sama dengan orang, suka lupa. Dan ya tidak, kalian melihat ke kiri kanan ada orang yang hidupnya enak. Kenapa? Karena saya tahu anak muda hari ini ngelihatnya Instagram, TikTok. Kalau ngelihat Instagram, TikTok, ngelihatnya enak-enaknya doang. Orang lain begini, orang lain begitu, benar nggak? Dari tadi saya ceritain hati-hati. Nggak, itu hanya sebagian kecil, hanya beberapa detik dari kehidupannya. Semua orang pasti sama. Ada hidup, ada susah, ada gampang, ada enak, ada sedihnya, semua orang sama. Jangan pernah merasa dibanding-bandingin kok saya begini, orang lain begitu gitu ya. Jangan ya. Dari tadi saya sudah siapin nih, karena ada banyak anak muda suka di zaman digital ini kelamaan di HP, jagonya komunikasi sama HP. Nggak bisa komunikasi sama orang. Tolong ya ngobrol ya sama orang ya. Ngobrol ya. Penting. Ya, meskipun katanya setelah COVID, work from home segala macam, enggak ya, tetap kudu harus kumpul ya. Harus kumpul, beda. Seperti ini adanya berkumpul seperti ini, kenalan, ada network, penting ya, jangan sampai lepas karena ini sudah berjalan ribuan tahun, terbukti itu memang membangun manusia yang lebih baik, lanjutkan. Karena tidak ada lah kalian ketemu orang yang serba sempurna, pasti ada kelebihan, ada kekurangan, pasti ada kejadian-kejadian yang menarik di kehidupannya, itu bisa menjadi bahan pembicaraan. Siapapun juga kalian bertemu, kalau mau kenal lebih dekat, ngobrol dekat, tanya ada cerita menarik apa? Pasti ada, semua orang pasti punya cerita menarik dan bisa belajar sesama. Pasti bisa. Jadi itu hikmah-hikmahnya semoga dapat. Terus apalagi Pak buat bisa survive hidup? Untuk bisa survive hidup,
Anda harus selalu mau belajar memang, non-stop. Tidak peduli Anda sudah menjadi sehebat apa, dapat jabatan apa, dapat titah, dapat gelar, dapat apa, PhD, profesor, PhD, permanent head damage, PhD segala macam ya. Singkatannya banyak gitu ya. Udah dapat gelar apapun, enggak ya. Tetap harus non-stop belajar terus dan stay humble. Karena alam semesta ini memang tidak ada batasnya, jadi tetap harus bisa diperbaiki terus. Ya pasti. Itu akan membantu Anda survive dan melewati zaman apapun juga dengan lebih baik. Jadi yang dari tadi saya cerita cukup sederhana kok hidup. Hiduplah dengan baik, hidup itu sangat berharga. Banyak bersyukur, banyak maaf-maafkan, banyak tolong-menolong. Jadi hidup itu sederhana, namun saya tidak bilang itu mudah. Jadi hidup itu sederhana, namun tidak mudah. Tidak mudah supaya kita terpaksa belajar terus, supaya kita terpaksa bergandengan tangan terus, supaya kita menjadi orang yang lebih baik, tidak sombong. Kalau hidup serba gampang, ya udah egois sendirian, ya udah kita kerja sendirian, udah jadi orang sok-sokan, udah jadi itu akan menjadi orang yang sangat menyebalkan. Ya, jadi tolong dijaga itu semua. Dan akhirnya hidup itu berjalan terus. Kita nggak ada, hidupnya jalan terus. Selama kita hidup, tolong dipastikan pembelajarannya dikasih. Nah itu kenapa saya bisa cerita tadi. Cerita itu bagi saya cerita harian ya. Mungkin bagi yang dengar, wah itu cerita yang wow begitu ya. Tapi bagi saya cerita harian, karena ya lagi makan, papa mama cerita. Ya bagi mereka cerita harian. Namun sekarang saya harus cerita ke anak-anak saya. Cerita mengenai kakek, ini keluarga, dan cerita mengenai pengalaman saya sendiri ke keluarga. Mungkin anak-anak sekarang belum ngeh, tapi nanti ya 10 tahun, 20 tahun lagi mereka ulangi cerita itu akan menjadi dasar yang akan membantu mereka melanjutkan kehidupannya. Yes, di sini pasti terima banyak wejangan cerita-cerita. Tapi tolong semua di sini, setiap individu di sini pasti punya cerita menarik mengenai dirinya, keluarganya sendiri, pengalaman dirinya sendiri. Tolong dicatat. Dicatat sehingga Anda nggak lupa, nanti bisa menjadi bahan untuk cerita. Ketika Anda cerita seperti ini, saya cerita, semakin saya cerita, manfaatnya malah lebih buat saya. Ketika saya cerita, saya semakin dapat hikmahnya apa saja. Jadi tolong, saya hanya memberi contoh, ini cerita keluarga saya begini. Ada PR nih, tolong kalian semuanya umat di sini, cari cerita mengenai diri sendiri, untuk kalian ini cerita menarik, kejadian sehari-hari. Yang bisa pelan-pelan menanam hikmah, kebijakan, menjadi orang lebih bijak, lebih baik. Saya cukup dulu coba tanya jawab, lebih enak ada tanya jawab kan? Boleh, iya. Saya lebih mau fokus di tanya jawab. Saya memang cerita bisa secukupnya untuk bisa tanya jawab nih. Saya justru highlightnya maunya ditanya jawab. Saya hanya memberikan spotlight, cerita. Nanti kita tanya jawab lebih penting. Ya, sekarang yang bingung, boleh duduk lagi Pak Arman, silakan. Terima kasih, tepuk tangan dulu Pak Arman. Sekarang ada masalah baru yang muncul. Kenapa? Panitia kebingungan. Saat ini lebih dari 80 pertanyaan yang masuk ke dalam formnya. Nah ini bagaimana? 6 jam beneran kayaknya nih ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, kita tadi sudah mengambil beberapa kesimpulan ya. Saya dengerin lagi tadi yang beliau sampaikan bahwa memang ujung-ujungnya kalau mau bahagia itu bukan mengenai sekarang ini akademik juga kan. Enggak semuanya akademik justru kan. Enggak kan mau banyak bahagia semua. Tadi saya udah bilang, yang penting istri bahagia. Istri bahagia gitu ya. Itu. Nah, lupa itu aja katanya. Dan kemudian ini saya ada catatan nih, biar nanti teman-teman bisa menyimpulkan nanti ya. Bisa Anda catat bawa pulang kemudian diingetin. Yang pertama tadi beliau mengatakan mengenai rasa syukur gitu ya.
Rasa syukur ini kemudian dia kaitkan dengan para leluhur dan orang tua. Jadi ketika Anda berbakti kepada orang tua, artinya kita mensyukuri apa yang kita terima dari para leluhur dan orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau membahas mengenai bergotong royonglah sama orang lain, bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Kemudian memaafkan, itu berhubungan dengan kemurahan hati. Jadi bermurah hatilah, poin kedua. Poin yang ketiga adalah beliau membahas mengenai jadi orang gitu ya, jadi orang tuh lakukan hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan baik. Ini berhubungan dengan moralitas. Jadi punya moralitas. Yang berikutnya mengenai ketangguhan, uji jelas tadi cerita mengenai bagaimana bisnisnya bolak-balik terbakar dan lain-lain, ketangguhan harus ada. Yang kelima, saya menyimpulkan sendiri nih Pak Arman. Yang saya simpulkan adalah ketika seorang sudah punya pengalaman ya, mau bergotong royong dengan orang lain, mau berbagi dengan orang lain, berbakti kepada keluarga, masyarakat tadi ya, kemudian negara, sampai cerita mengenai grup Jarum tadi, bagaimana Pak Budi Hartono sendiri menciptakan seorang juara dunia yang akhirnya membawa negara gitu kan, bakti-bakti buat negara. Yang terakhir yang kelima menurut saya adalah kebijaksanaan. Beliau tadi menyimpulkan semuanya, kita itu ujung-ujungnya apa? Bijaksana. Bisa menggabungkan 1, 2, 3, 4 poin itu akhirnya muncullah kebijaksanaan. Ya, catat nih. Itu PR-nya tuh. Nah, sebelum kita menuju pertanyaan, kita bikin hidup kita ini lebih penuh dengan energi lagi lah Yul ya. Pak Arman ini hobi nyanyi loh. Ah, dia udah mulai gini gitu ya. Kemarin. Tergantung bayarannya berapa. Ya. Keduniaan. Kemarin sempet gitu, gara-gara takut kebanjiran ya karena hujannya deras sekali. Waktu lihat ada kumpul-kumpul di keluarga beliau, pas dengar dari luar, oh apate ini kayaknya ya. Tapi kita habis dari situ kebanjiran lewat dari sana, tapi menyenangkan. Kita panggil dulu saudara Julius mana? Ini harusnya Pak Arman bisa nyanyi bareng-bareng kita di sini, sebuah lagu yang memang berhubungan dengan kebahagiaan ya. Semoga semua hidup berbahagia. Oke. Teksnya ada Pak Arman. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman juga ya, sebelum kita ke tanya jawab, karena ini saya minta tolong panitia untuk merangkum 3 pertanyaan aja supaya waktunya nggak terlalu panjang. Oke? Silakan. Kita nyanyi bareng-bareng nanti. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ya, untuk menambah kegembiraan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama nyanyi ya lagu yang kalau menurut saya Bapak dan Ibu semua sudah bisa nih. Lagunya Semoga Semua Hidup Bahagia. Tahu kan ya? Nah, lebih bahagia lagi kalau misalnya nanti suaranya kita lebih keras ya. Oke, kita mulai. Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini, dengan penuh ketulusan dan kelembutan kepada semua di segenap alam. Semuanya ya. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Terus ya. Semua yang di sini,
Wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini. Lebih keras lagi. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Lagi. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, 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 dengan penuh ketulusan dan kelembutan kepada semua di segenap alam. Yeah. Tepuk tangan semua, yuk tepuk tangan. Terus ya, kita undang Pak Arman ya. Ayo Pak Arman, kita nyanyi bareng. Ayo terus tepuk tangan. Ya, terus. Ayo bareng Pak. Tangannya di atas semuanya. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Sekali lagi. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Lagi. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selamanya. Tepuk tangan buat Pak Arman. Terima kasih. Wah, itu doa. Kayaknya Ko Yulis nungguin ini nih, yang mesti dikasih. Limited edition. Limited editionnya susah nih nyarinya. Jadi nasabah BCA loh Pak. Tinggal dipilih aja deh. Kamu sionya apa sih? Sio saya sio kambing. Sio kambing. Nggak ada kambing. Kita kasih macan supaya dia selalu teriak-teriak ya. Biar semakin semangat. Selamat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Julius. Oke, Pak Arman silakan duduk. Kita masuk ke pertanyaan ya. Oke. Pak Arman bisa langsung baca atau saya bacain? Ada beberapa nih ya. Ini ada yang tanya mengenai rezeki. Waduh. Pak, bagaimana Pak pandangan mengenai bekerja dengan tulus maka rezeki akan datang sendiri? Atau rezeki harus dikejar atau kita tetap bekerja dengan tulus? Dia kayaknya bingung, lagi galau nih. Begini ya, saya pegang rumusnya di hidup itu semuanya keseimbangan. Semua yin yang keseimbangan. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan, saya tidak memberikan jawaban yang pasti. Oke. Jawabannya karena biasanya kombinasi. Apakah kita harus ngejar atau mestinya jawabannya dan gitu aja. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Gabung tadi ya. Oke. Ya, kita tulus dan kita juga fokus mau melayani mana. Nah, rezeki itu juga bahasa maknanya dua loh ya. Bisa dapat sesuatu karena usaha dan juga dapat sesuatu karena bejo. Punya teman namanya bejo gitu ya. Benar, karena hoki atau ada elemen lain. Jadi orang kalau belajar bahasa itu mesti paham. Bahasa Indonesia rezeki itu kayak dari Arab ya kayaknya. Itu maknanya dua.
Baik secara fisik memang karena usaha yang dikontrol maupun yang tidak dikontrol. Yes, jadi jawabannya selalu gunakan dua-duanya. Ada elemen yang dikontrol, fokuskan ketika kita fokus mengejar itu maksudnya apa? Fokus di tindakan yang ada di tangan kita, di kontrol kita. Supaya lebih jelas. Selain lainnya akan banyak faktor yang tidak dikontrol kita. Oke. Tuh. Semoga tambah bingung kan jawabannya kan? Jadi saya simpulkan dulu nih sebelum Pak Arman lanjut ke pertanyaan kedua. Ditanya tentang ketulusan ketika bekerja gitu ya atau rezeki gitu kan, lebih ke mana gitu ya. Pak Arman bilang harus dua-duanya. Ketika kita tulus maka rezeki pun akan datang ke kita. Kemudian dikombinasikan. Yang paling penting adalah fokus intinya tadi. Karena fokus adalah mampu mengontrol apa yang kita kontrol gitu ya Pak Arman tadi kesini. Oke. Tadi siapa yang nanya Pak Arman? Andika Firya. Andika. Oke Andika, terima kasih atas pertanyaannya. Tepuk tangan buat Andika. Pertanyaan kedua. Itu jangan dikotak-katik handphonenya, itu kan banyak yang private. Iya ini justru mau baca, ada apa aja. Ini selalu banyak nih mengenai, ini dari Christine Harun. Bagaimana menjaga hidup tetap balance antara pekerjaan, tanggung jawab besar, kehidupan pribadi, keluarga. Wah sama lagi galau. Saya gambarannya mengenai work life balance apa ya. Yes, life balance, nggak salah. Tapi persisnya ini life balancing itu kita lagi jalan di atas tali, lagi juggling, ditiup angin, digodain orang, kita harus tetap balance. Biar punya bayangan persisnya apa. Itu bukan di alam itu jalanan tidak ada yang rata loh. Ya kalau kita di kampung kita di Paraan ya kemana-mana jalan ya naik turun. Semuanya kan begitu. Nggak ada jalan rata gitu, enggak. Kita di gunung, kaki gunung. Itu alam. Jadi tolong bayangannya ketika work life balance di tempat jalanan yang rata. No, kita di tempat jalanan yang bisa curam, ini naik turun kiri kanan, kena angin, tiba-tiba cuaca berubah. Itu gambarannya. Kok jadi susah bener Pak? Enggak, kalau kalian sudah biasa Anda terbiasa. Harus dipaksa, terpaksa, terbiasa kok. Dan yes, apakah akan butuh pengorbanan? Yes. Yes, itu di ajaran Buddha nggak malu-malu bicara kita akan ada ya kata namanya ada pengorbanan, ada namanya kesengsaraan. Tidak malu-malu kok memang bagian dari kehidupan kita karena tanpa itu kita tidak punya wisdom, tidak menjadi orang yang bijak. Jadi itu akan membuat kita menjadi makhluk yang lebih baik dan bisa mensukseskan ke orang lain yang itu menjadi lebih butuh orang lain, lebih banyak apresiasi. Dan dari tadi saya cerita banyak kayak tadi mengenai keluarga segala ya, kayak kakek saya, papa saya ya bisa sampai hari ini bukan sendirian ya. Karena sebuah komunitas yang memang saling bantu-membantu. Nah di keluarga itu saya juga ngambil ada 3 prinsip lagi, namanya 3K. Kesehatan, keluarga, kerja. Karena banyak yang harus dipikirin di hidup banyak, tapi kalau harus diringkas saya pegang 3K. Kesehatan harus bagus. Kalau Anda tidak sehat, Anda out of balance. Anda mau ngapain aja susah. Hubungan malah keluarga yang bukan yang ngurusin keluarga malah ngerepotin keluarga. Kalau Anda nggak bisa kerja, malas kerja, ngerepotin orang juga. Gitu ya. Jadi pastikan Anda bisa kerja. Ya, harus bisa tuh kudu untuk survival kok. Dan tiga-tiganya mana yang paling penting? Tiga-tiganya penting. Ada salah satu yang patah ya jatuh. Itu contohnya seperti itu kan hanya ilustrasi. Anda bisa membuat ilustrasi sendiri. Ya, saya bikin untuk saya sendiri 3K supaya gampang. Di kantor pun juga saya ngomong itu terus ya. Kamu harus sehat. Kalau sehat, nggak sehat kamu nggak bisa kerja. Keluarga harus benar. Ya di manage yang benar, kamu harus di keluarga yang benar. Kalau enggak kesehatan juga terganggu dan sama-sama. Jadi work life balance-nya pastikan bukan hanya balance. Pastikan memang ini solid. Pastikan itu solid. Ya.
Dan kesempatan ini ya saya terima kasih gitu karena keluarga saya ada papa mama, istri saya, anak-anak saya yang memang juga support. Saya tuh hampir tiap minggu banyak keliling kota-kota lain ya meninggalkan istri keluarga gitu ya. Tapi ya disupport oleh istri kan dia harus terima kasih lah. Ya nggak tahu sih dia ngedumel apa ya, cuman ya, kalau orang-orang kantor suka bilang Pak Arman tuh keliling terus. Terus saya tanya balik, kalau saya keliling terus, kapan saya kerja ya? Tiap minggu kotanya beda, keliling terus kan, saya nggak pernah kerja kalau gitu. Ya terima kasih terus jawabannya. Oke, jelas ya tadi pertanyaan dari siapa Pak Arman? Christine Harun. Dari Christine, terima kasih Christine atas pertanyaannya. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir. Ini, dalam meraih kebahagiaan seringkali harus mengorbankan kebahagiaan pribadi. Ya iya, memang. Terus, demi kebahagiaan orang lain. Namun jika kita tidak bahagia, bagaimana bisa kita menyebarkan kebahagiaan bagi lingkungan sekitar? Pusingnya. Nah itu, sekali lagi. Untuk jawaban seperti ini, Anda jangan berpikir itu urutan. Jangan berpikir itu urutan. Selalu dan. Contoh, saya lagi, ini cerita benar, jadi Anda harus punya cerita-cerita, stok cerita. Saya punya stok cerita banyak. Salah satunya begini, saya lagi liburan waktu itu sama keluarga, rame-rame, papa, mama, istri, anak-anak. Lagi transit di Narita, mau pulang. Saya itu hobinya fotografi. Boarding, oke, jalan, last call, jalan ke arah gate. Di tengah jalan baru aduh. Tas kamera saya ketinggalan di lounge. Udah, kalian masuk dulu ke pesawat, saya lari balik ke lounge. Lagi lari balik ke lounge, di tengah itu jauh juga gitu ya. Lagi tengah jalan, ada 2 nona cantik, maaf. lagi ngedorong dorongan, bawa tas kamera saya, lagi didorong ke arah gate-nya. Saya baru itu satu yang bagian di lounge yang di depannya, yang terima, kalau di lounge ada orang terima, yang satu yang kerja di dalam ngebersihin meja. Saya ngerti, ini yang satu ngerti nih tasnya orang yang mana, dia bisa kira-kira tahu dan dia ngobrol sama temennya di depan cari tahu nih gate mana. Mereka proaktif. Saya langsung ke mereka, saya terima kasih. Saya bisa bahasa Jepang. Ya, sukoshi girimasu. Nihongo girimasu. Saya langsung ngomong terima kasih banyak. Aduh, saya udah mepet nih, terima kasih banget. Saya ambil tas saya, dan yang kelihatan lebih happy bukan saya, mereka. Mereka kelihatan jauh lebih happy ketemu saya. Ya. Daripada saya, karena saya lagi stres, lagi mau ini segala macam. Dan saya ambil tas itu, saya ingat mukanya. Cuman saya nyesel satu. 2 nona cantik ini saya tidak foto mereka. Dan saya kerjanya adalah in service industry di BCA. Menurut kalian, setiap hari kita tuh ada 100 ribuan call ke Halo BCA dan ada berapa ribu orang yang butuh bantuan di BCA. Kalau kalian harus tanya saya atau customer service kami, siapa yang lebih bahagia ketika membantu nasabah? Yang membantu. Itulah yang membuat kita kerja itu enjoy. Karena kita ada nasabah kesulitan, kita coba cari jalannya terus dapat solusinya, udah puas banget. Jadi jawaban pertanyaan ini, tolong jangan dipisah-pisahkan, harus korbankan ini atau apa. Dan kalian mau menjadi bahagia, bikin orang lain bahagia. Gitu doang. Sesederhana itu. Iya, kalian mau menerima, harus memberi. Dan juga jangan menolak ketika ada yang memberi. Karena orang lain itu senang membantu kita dan memberi kita sesuatu juga senang. Itu manusiawi, itu alam. Harus bergerak energinya. Tuh, terima kasih. Terima kasih. Wah, semuanya kombinasi ya. Waktu kita habis hari ini. Penasaran lagi ya, masih banyak yang nanya sebenarnya.
Tapi karena sudah bertanya, Pak Arman, ini pasti berharap punya kenangan kan? Pak Arman aja deh yang milih, nanti dibilang saya yang kong kali kong. Dari 3 ini siapa yang mau dikasih kenang-kenangan sama Pak Arman? Pertanyaan paling sulit yang mana tadi? Yang terakhir bagus sih. Yang terakhir dengan Iya, siapa itu? ada Wijayarta. Silakan maju, yang tanya-tanya mana? Tapi nanti kita mesti cek dulu. Pegawai BCA bukan. Kalau pegawai BCA kenapa? Tadi kan saya yang takut kong kali kongnya. Enggak, pegawai Enggak, BCA apa-apa. lagi happy soalnya Maret dapat bonus. Oh gitu, aduh mana. Mana silakan. Saya panggil lagi ya, tadi namanya Wijayarta. Wijayarta, silakan saudara Wijayarta. Ada nggak? Kalau 3 nggak ada, oh ada. Langsung baru 3 nggak ada. Oke, kita kasih dragon aja supaya tangguh. Sionya sio apa? Sio monyet. Adanya 2 nggak ada monyet. Monyet paling hoki sama sio apa ya? Tikus. Tikus. Oh tikus ada di kantong Nah, saya. dikasih yang sama hokinya dong, saya takutnya monyet sama naga cio nggak gitu. Ini Pak Arman. Tikus. Iya, mantap. Wah, Silakan langsung. difoto. Wah. Halo. Selamat. Saya konsultan feng shui saya mama saya. Jadi saya nengok mama saya. Gitu. Ternyata Bu Giok yang ngajarin. Ya, terima kasih. Mantap. Sama saya enggak? Jadi udah saya jawab masih galau. Kalau mau yang diposting yang mana? Oh gitu. Oke, terima kasih Wijayarta. Satu lagi ya, tadi yang mengenai Instagram sebelum saya cek. Mana nih Selvia? Saya panggil. Wah, atas nama Suryanarta Suwandi, ada nggak yang postingannya keren nih katanya? Kemudian Cheryl Maria Chong, ada 2 orang, silakan. Ada? Ayo maju, ayo. Silakan. Sekali lagi saya panggil Suryanata Suwandi dan Charlie Maria Chong dari sekian banyak yang posting. Dengan Suryanata. Oke. Mau ditanya sionya dulu enggak? Sionya apa? Tikus. Wah, tikus. Nah, Ada. hah? Pas. Ada tikus juga ya? Iya. Nah, udah. Silakan. Ya, Mau selfie nggak? Oh, tuh langsung keluar kan? Tunjukin dong flashnya. kasih ya. Nah, langsung kan dari. Oke. Oke. Satu lagi dengan Charlie. Ya, Charlie. Sionya apa? Yo babi. Enggak ada. Oh, babi hokinya sama Oh kalau gitu dia udah Babi beli, sama nggak usah lah kalau kelinci. gitu. Salaman aja, foto aja ya. Udah dapatnya lah. Lo pilih. Boleh pilih, Silakan, boleh pilih. adanya ini, pilih yang apa? Waduh, Pilih dragon. naga. Oh supaya lebih kreatif ya. Oke, semakin tangguh. Silakan. Oh, sisanya masuk kantong saya. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam dengan Pak Arman dan juga keluarga hadir di sini. Dan saya yakin nih, apa yang beliau sampaikan tadi membawa sukacita buat kita, pengalaman buat kita, pelajaran buat kita semua. Dan hari ini tentu saja dari Wihara ingin memberikan sesuatu atas kehadiran Pak Arman pada hari ini. Untuk itu saya mengundang Yang Mulia Bante Arya Maitri Mas Tahwira selaku pendiri sekaligus pimpinan Wihara untuk berkenan mengalungkan kain berkah kepada Pak Arman. Ada di sana, Su?
Kemudian saya juga mengundang Bante Dharma Wimala untuk sama-sama berada di depan. Ini khusus ada gambar stupa dan juga warna orange yang artinya di dalam Buddhis itu adalah supaya Bapak terlalu tetap semangat. Silakan maju lagi sedikit. Satu dulu biarin foto dulu. Silakan untuk dikalungkan suhu. Semoga Bapak selalu penuh dengan semangat, terus berbagi dengan banyak orang, membawa sukacita dan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya Bante Dharma Wimala akan memberikan buku ya dari Karania dan juga Dian Dharma. Sebenarnya bukunya cukup banyak, tetapi adalah beberapa buku pilihan yang salah satunya adalah The Art of Power, tentang otoritas, kekuasaan, dan tanggung jawab. Karena beliau memimpinnya banyak sekali, ribuan orang ya. Silahkan Bante. Setelah ini saya mengundang, tetap di sini saja. Saya mau undang Pak Budi Hartono dan Bu Gyok juga Bu Ailin untuk berkenan berfoto bersama. Oke, selanjutnya Pak Budi, Bu Gyok, Bu Ailin silakan. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah keluarga Ekayana Arama. Tepuk tangan untuk para tamu kita hari ini. Bu Gyok dan juga Pak Budi Hartono bukan pertama kali hadir di sini ya. Ini sudah berapa kali hadir di sini. Teman-teman yang berada di depan, mohon bantuannya untuk tidak berdiri, ya pelana dulu. Saya boleh masuk nggak? Oh silahkan boleh. Boleh ya? Masa nggak boleh selfie tadi? Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Arman dan keluarga. Dan setelah ini mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mengantarkan Yang Mulia Bante dan juga para tamu kita hari ini. Sekali lagi terima kasih telah hadir di Ekayana Arama.